Video ini bukan dibuat untuk mengajari, apalagi menggurui. Aku sendiri masih dalam proses belajar. Justru lewat video ini, aku pengen ngajak kalian semua buat belajar bareng-bareng. Jadi, kalau ada yang kurang atau keliru, yuk saling ngingetin dengan cara yang baik. Kita sama-sama belajar, sama-sama tumbuh. Kalau kamu suka video ini, pernah nggak sih kamu merasa capek? Bukan capek kerja, tapi capek karena terus merasa nggak sembuh-sembuh. Sudah berobat ke sana-sini, gonta-ganti dokter, bahkan mungkin sudah coba herbal, ruqyah, terapi, tapi rasa sakitnya tetap ada. Lalu kita bertanya pelan dalam hati, "Ya Allah, kenapa sakit ini belum juga kau angkat?" Tenang, kamu tidak sendiri. Banyak di antara kita yang diuji Allah dengan sakit yang berkepanjangan. Ada yang sakit fisik, ada yang psikis, ada yang bahkan sampai tak bisa dijelaskan oleh medis. Tapi, dalam Islam, tidak ada satupun ujian yang sia-sia, termasuk sakit. Tapi coba kita pelan-pelan duduk sejenak dan merenung. Mungkinkah sakit ini adalah cara Allah menguatkan kita? Sakit itu penggugur dosa. Kadang hidup berjalan tak sesuai rencana. Tiba-tiba tubuh melemah, kepala berat, demam datang tak diundang. Kita rebahan berhari-hari, tak berdaya seperti biasanya. Tapi, pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya, apa makna sakit ini menurut Allah? Dalam Islam, sakit itu bukan hanya ujian, tapi juga bentuk kasih sayang. Iya, benar. Di balik rasa nyeri yang menusuk, ada rahmat yang halus tapi dalam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah seorang Muslim tertimpa suatu penyakit atau semacamnya, melainkan Allah akan menggugurkan bersamanya dosa-dosanya seperti pohon yang menggugurkan daunnya." Bukhari dan Muslim. Bayangkan daun-daun berguguran dari rantingnya. Begitu pula dosa-dosa kita berguguran satu demi satu saat kita terbaring sakit. Sakit yang kita anggap melelahkan, justru jadi jalan pembersihan jiwa. Salah satu contoh nyata ada pada kisah Ummu Sa'ib. Saat Rasulullah menjenguknya yang sedang demam, beliau bersabda, "Janganlah mencela demam ini, karena ia menghapus dosa-dosa. Anak Adam sebagaimana alat nih pandai besi menghapus karat dari besi." Muslim. Lihatlah betapa mulianya makna di balik rasa panas yang kita anggap menyiksa. Bahkan Rasulullah sendiri pernah merasakan sakit yang luar biasa di akhir hayatnya. Beliau mengalami demam berat hingga sahabat-sahabatnya terkejut. Ketika ditanya, beliau menjawab bahwa beliau diberi rasa sakit 2 kali lipat, agar pahala dan penghapus dosanya pun 2 kali lipat. Subhanallah. Sakit bukan tanda Allah marah. Justru seringkali itu adalah tanda bahwa Allah sedang membersihkan kita, sedang menyiapkan kita jadi lebih ringan melangkah, lebih bersih menatap masa depan. Maka saat tubuh terasa lemah dan kita tak kuasa bangkit, izinkan hati kita menguat. Bisikkan dalam hati, "Ya Allah, jika sakit ini penghapus dosa, maka aku ridha. Lapangkanlah dadaku, kuatkanlah imanku. Karena dalam Islam tak ada satupun rasa sakit, bahkan duri kecil yang menusuk, yang sia-sia. Semua ada nilainya, semua bermakna, dan semua, jika disikapi dengan sabar dan tawakal, akan jadi investasi akhirat yang luar biasa." Sakit, jalan lembut menuju Allah. Pernah nggak sih kita ngerasa, saat sedang sehat, kuat, sibuk sana-sini, hidup rasanya kayak milik sendiri? Tapi giliran tubuh ini, mulai lemah, terserang sakit, semuanya terasa melambat. Tiba-tiba kita jadi lebih tenang, lebih diam, dan tanpa sadar hati pun jadi lebih lembut. Kok bisa ya? Dalam Islam, sakit bukan sekadar ujian, tapi juga bentuk kasih sayang Allah. Beneran, coba kita renungkan sabda Rasulullah SAW. Tidaklah seorang Muslim tertimpa keletihan, penyakit, kegelisahan, kesedihan, gangguan, bahkan duri yang menusuknya, kecuali Allah akan menghapus dosa-dosanya karenanya. Bukhari dan Muslim. Subhanallah,
Ternyata sakit itu bukan hanya tentang tubuh yang lemah, tapi juga tentang hati yang dibersihkan, dosa-dosa yang diangkat, dan jiwa yang dilembutkan untuk kembali lebih dekat kepada Allah. Sakit bikin kita sadar, kita ini lemah. Kita bukan siapa-siapa tanpa izinnya. Dan justru di saat itu, biasanya doa jadi lebih khusyuk, zikir jadi lebih tenang, dan air mata lebih mudah jatuh. Mungkin karena kita sedang ditarik pulang, bukan secara fisik, tapi secara hati. Di zaman Nabi Muhammad SAW pun, ada banyak kisah yang menunjukkan bagaimana sakit bisa menjadi momen istimewa untuk melembutkan hati. Salah satunya adalah kisah Ummu Saib, seorang wanita yang sedang demam. Rasulullah SAW menemuinya dan berkata, "Janganlah kamu mencaci maki demam, karena sesungguhnya ia menghapus dosa anak Adam sebagaimana alat, pandai besi menghilangkan karat dari besi." Muslim. Masya Allah, Rasul sendiri mengajarkan untuk tidak memandang sakit dengan buruk. Bahkan sakit bisa membersihkan hati, sama seperti api membakar karat. Kadang hati kita memang keras, sibuk dengan dunia. Tapi saat sakit datang, Allah sedang membentuk kita menjadi lebih lembut, lebih peka, lebih sadar siapa kita sebenarnya. Coba ingat, siapa sih yang paling sering kita ingat saat sedang sakit? Biasanya bukan atasan, bukan teman kerja, bukan soal deadline, tapi Allah dan orang-orang yang benar-benar peduli. Itu juga tanda kalau sakit sedang mengajarkan kita apa yang benar-benar penting dalam hidup ini. Jadi, kalau suatu hari kita sakit meskipun rasanya nggak enak, jangan buru-buru ngeluh. Mungkin itu adalah saat paling lembut, paling dekat, dan paling jujur dalam hidup kita. Saat di mana Allah sedang mengusap hati kita dengan cara yang tak terlihat. Allah tidak pernah zalim. Pernahkah kita merasa lelah dengan rasa sakit yang tak kunjung sembuh? Seolah-olah doa yang kita panjatkan tak juga mendapat jawaban. Bahkan kadang terlintas, mengapa harus aku yang mengalami ini? Tapi dalam perenungan yang tenang, ada satu keyakinan yang selalu bisa kita peluk erat. Allah tidak pernah zalim. Sakit yang panjang bukanlah bentuk kezaliman dari Allah, melainkan bagian dari skenario ilahi yang penuh kasih sayang. Meski mata kita belum mampu melihat ujungnya, Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah tidak dapat menzalimi seseorang walaupun sebesar zarrah atom, dan jika ada kebaikan sebesar zarrah, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan dari sisinya pahala yang besar." An-Nisa 40. Sakit itu mungkin melemahkan tubuh, tapi bisa sangat menguatkan hati. Ia membuat kita lebih dekat dengan Allah, lebih jujur dalam doa, dan lebih ikhlas dalam menerima takdir. Lihatlah Nabi Ayyub alaihissalam, seorang nabi yang diuji dengan sakit bertahun-tahun lamanya. Tubuhnya melemah, hartanya hilang, bahkan sebagian besar keluarganya wafat. Tapi apakah beliau menyalahkan Allah? Tidak. Beliau tetap bersabar. Bahkan dalam doanya beliau hanya berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang maha penyayang di antara semua penyayang." Al-Anbiya 83. Begitu lembut, begitu penuh adab, dan lihat bagaimana Allah membalas kesabaran itu. Maka kami pun memperkenankan doanya lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya. Al-Anbiya 84. Allah bukan hanya menyembuhkannya, tapi mengembalikan semua nikmatnya dengan berlipat-lipat. Itulah cara Allah menunjukkan bahwa sakit bukan akhir, tapi jembatan menuju rahmatnya. Sakit yang panjang bisa jadi cara Allah menggugurkan dosa-dosa, menaikkan derajat dan menyucikan hati. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidaklah seorang muslim tertimpa suatu musibah berupa keletihan, penyakit, kesedihan, kesusahan, gangguan, bahkan duri yang menusuknya, melainkan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya. Karenanya, Bukhari dan Muslim." Jadi, bukan Allah yang zalim. Justru kasih sayangnya begitu besar hingga setiap detik kesakitan pun bernilai.
Allah tahu rasa sakitmu. Allah tidak diam. Dia hanya sedang menyiapkan hadiah besar untukmu, maka bersabarlah. Bukan karena kita kuat, tapi karena kita yakin Allah Maha Adil dan tidak pernah salah dalam menakar ujian untuk hambanya. Kesembuhan itu milik Allah. Kadang kita merasa sudah berusaha sekuat tenaga, minum obat teratur, jaga pola makan, konsultasi ke dokter terbaik, tapi sakitnya belum juga pergi, atau sebaliknya, ada yang sakitnya parah, tapi tiba-tiba pulih dengan cepat, bahkan tanpa pengobatan yang rumit. Dari situ kita mulai merenung, bahwa ternyata kesembuhan itu bukan sepenuhnya karena obat, atau dokter, atau usaha kita, tapi karena Allah yang memberi izin untuk sembuh. Dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim alaihissalam pernah berkata dengan penuh keyakinan, "Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku." Asy-Syu'ara 80. Satu kalimat yang begitu dalam, Allah yang menyembuhkan. Bukan obat, bukan manusia. Obat hanya perantara. Dokter hanya jalan. Tapi yang menyembuhkan adalah Allah semata. Di zaman Nabi Muhammad SAW, ada satu kisah menarik dari seorang sahabat bernama Thalha bin Ubaidillah. Suatu hari, beliau terluka parah dalam perang Uhud. Tangannya sampai hampir tidak bisa digerakkan. Para sahabat mencoba mengobatinya tapi kondisinya tidak membaik. Lalu Rasulullah mendoakannya secara khusus. Dan subhanallah, atas izin Allah, luka itu membaik dengan cepat. Ini bukan cerita untuk membuat kita meninggalkan pengobatan. Justru Islam sangat menganjurkan berobat, bahkan Nabi sendiri bersabda, "Berobatlah kalian karena Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Dia juga menurunkan penawarnya." Abu Dawud. Tapi pesan pentingnya adalah, jangan gantungkan harapan hanya pada obat. Gantungkanlah kepada Yang Maha Menyembuhkan, karena bisa jadi sakit yang kita anggap musibah itu justru cara Allah menghapus dosa. Bisa jadi, lewat sakit kita lebih banyak berdoa, lebih dekat kepadanya. Jadi kalau kamu sedang sakit atau sedang merawat orang tersayang yang sedang berjuang, tenangkan hati. Usaha tetap dijalankan tapi hati serahkan pada Allah. Karena kesembuhan sejatinya bukan milik manusia, tapi milik Allah. Dan ketika Allah sudah berkehendak, tidak ada sakit yang tak bisa disembuhkan. Ikhlas dalam sakit. Pernah nggak sih kita merasa lelah banget karena sakit? Badan rasanya remuk, kepala pening, aktivitas harian jadi terbengkalai. Bahkan, kadang hati ikut keruh, pikiran bercampur aduk, kenapa harus sakit? Kenapa di waktu seperti ini? Tapi kalau kita tarik nafas sejenak, tenangkan hati, dan coba merenung, justru di saat-saat seperti itulah Allah sedang mengajarkan sesuatu yang sangat berharga. Ikhlas. Ikhlas menerima, ikhlas menjalani, dan ikhlas berserah. Dalam Islam, sakit bukan cuma tanda bahwa tubuh kita butuh istirahat, tapi juga isyarat dari Allah bahwa Dia sedang membersihkan kita, menguatkan kita, dan mendidik kita agar makin dekat kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah seorang Muslim tertimpa suatu penyakit dan sejenisnya, melainkan Allah akan menggugurkan bersamanya dosa-dosanya, sebagaimana pohon menggugurkan daunnya." Bukhari dan Muslim. Lembut banget ya cara Allah membersihkan kita. Dengan rasa sakit Allah jatuhkan dosa-dosa kita satu persatu, kayak daun-daun kering yang luruh di musim gugur. Pelan, tenang, dan penuh kasih sayang. Di masa Nabi ada satu kisah menarik tentang seorang wanita berkulit hitam yang menderita epilepsi. Ia datang kepada Rasulullah dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku mengidap ayan dan tubuhku sering tersingkap saat kejang. Mohon doakan agar aku sembuh." Lalu Rasulullah menjawab, "Jika engkau sabar maka bagimu adalah surga. Namun jika engkau ingin, aku akan berdoa kepada Allah agar engkau sembuh." Wanita itu pun berkata, "Aku pilih bersabar,
Tapi mohon doakan agar auratku tidak tersingkap saat kejang. Lalu Nabi pun mendoakannya. Bukhari dan Muslim. Lihat bagaimana wanita itu memilih untuk ikhlas dalam sakitnya, bukan karena ia putus asa, tapi karena ia percaya bahwa sabar dan ikhlas itu bernilai besar di sisi Allah. Ia tidak minta bebas dari sakit, ia hanya ingin menjaga kehormatannya. Hatinya penuh keyakinan, dan lisannya tetap lembut dalam permintaan. Kadang kita lupa bahwa ikhlas bukan berarti pasrah tanpa usaha. Ikhlas itu menerima apa yang belum bisa kita ubah, sambil terus berdoa dan berusaha, tapi hati tetap tenang, karena kita percaya ada rencana Allah di balik semua rasa nyeri itu. Sakit juga melatih kita untuk tawakal, menggantungkan segalanya hanya pada Allah. Mungkin saat sehat kita merasa kuat, bisa mengatur segalanya. Tapi saat sakit datang, kita belajar bahwa ternyata segalanya cuma titipan. Kita hanya hamba, dan Allah lah yang maha mengatur. Maka saat demam menyerang atau tubuh melemah, mari ucapkan, "Ya Allah, jika ini adalah caramu mendekatkanku padamu, maka aku ikhlas. Ajarkan aku bersabar dan berprasangka baik padamu, karena siapa tahu, di balik rasa sakit itu, justru ada doa-doa yang terangkat, dosa yang gugur, dan derajat yang naik. Semoga sakit tak hanya membuat kita sembuh secara fisik, tapi juga menyembuhkan hati dari sombong, lalai, dan jauh dari Allah." Kalau kamu sedang diuji dengan sakit yang tak kunjung sembuh, jangan merasa Allah meninggalkanmu. Justru Dia sedang menggenggammu erat, lebih erat dari yang kamu tahu. Teruslah berdoa, teruslah ikhtiar, tapi jangan lupa, yang paling penting bukan seberapa cepat kamu sembuh, tapi seberapa dekat hatimu dengan Allah selama prosesnya. Dan kelak, entah di dunia entah di akhirat, kamu akan lihat betapa berharganya setiap tetes air mata dan setiap helaan napasmu yang lelah. Karena semuanya tidak pernah sia-sia di sisi Allah. Makasih banget udah nemenin sampai akhir. Semoga ada yang bisa dipetik ya. Sampai jumpa lagi di obrolan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.